Hidup kita itu dimulai dari pikiran. Karena pikiran itu berpengaruh ke perasaan. Perasaan berpengaruh ke tindakan. Tindakan kita yang diulang-ulang itu menjadi kebiasaan kita dan jadi nasibnya kita. Nah, jadi intinya itu kan hidup kita itu dipengaruhi sama pikiran gitu. Jadi pikiran ini punya pengaruh besar banget gitu buat hidupnya kita. Nah, agar kita itu bisa mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu, kita tuh perlu sadar gitu ya, nyadarin gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian apa, terus kita sadarin tuh, pikiran apa sih yang timbul, yang terlintas gitu. Jadi pertama itu dulu deh, kita harus sadar dulu nih, pikirannya apa. Karena dengan pikiran itu nanti kan timbul ke perasaan. Misalnya nih ya, misalnya perasaan kita misalnya pada situasi anak rewel, tantrum, teriak-teriak gitu ya, malam teriak-teriak, nangis, rewel, tantrum. Perasaan kita biasanya gimana? Jengkel, kesel, stres, tertekan gitu dengan kondisi itu. Aduh, anak rewel, malam-malam tantrum, nangis terus, teriak-teriak. Nah, kenapa sih kita bisa punya perasaan jengkel, stres, terus pengen marah gitu ya? Kenapa kita bisa punya perasaan itu? Coba kita cek pikiran kita apa. Ternyata pikiran kita itu isinya, duh, anak ini nyusahin aja sih, bikin saya capek, malam-malam nangis terus. Ini anak nih bikin kenyamanan saya terganggu nih, saya jadi nggak bisa tidur, saya jadi kurang tidur setiap hari, ngurusin anak nangis terus setiap malam. Atau misalnya, aduh, anak ini nggak bisa diatur ya, ini anak nakal ya, nggak seperti anak-anak lainnya ya. Nah, ternyata isi pikirannya seperti itu, makanya kita jadi stres, jadi jengkel, jadi marah-marah dengan kondisi itu. Coba deh kita ubah pikirannya, kita isi pikiran kita yang baru dengan pikiran, anak ini kan anugerahnya dari Tuhan, anak ini kan titipannya Tuhan. Masa sih kita marah-marahin? Di luar sana banyak loh yang udah nikah puluhan tahun tapi masih belum dikaruniai anak. Setiap malam memohon-mohon ingin dikaruniai anak. Masa sih kita mau marah-marah sama anak? Anak ini kan, momen seperti ini itu cuma sekali, nggak akan terulang lagi. Sebentar lagi anak sudah besar. Ya udahlah, kita nikmatin aja prosesnya mengurus anak. Nah, ketika pikiran kita berubah dengan diisi dengan pikiran seperti itu, maka perasaannya juga jadi berubah ya kan? Ketika anak nangis, kita lebih tenang, kita lebih sabar. Terus kita juga jadi nggak emosian, kita nggak marah-marahin anak gitu kan, lebih nerimo, lebih sabar, lebih mensyukuri dengan kehadiran anak gitu. Jadinya kita juga lebih tenang gitu. Tindakan kita juga pengennya jadi meluk anak, pengen nyayangin anak gitu. Anak nangis itu jadi kita tenang-tenangin, kita puk-puk gitu. Karena isi pikiran kita juga berubah gitu. Atau misalnya contoh lain apa nih? Misalnya kita minta uang tambahan ke suami gitu ya. Kita minta uang tambahan ke suami, tapi suaminya malah kesel, malah ngomong seperti ini. Kan kemarin udah ditransfer, masa udah habis lagi sih baru tanggal segini? Nah, biasanya perasaan kita kayak gimana? Kan perasaan kita tuh sedih, jengkel gitu ya. Jengkel, terus bete gitu. Terus jadi males gitu, mau ngobrol sama suami tuh jadi males ya gitu, ya kan? Nah, coba kita cek, kita gali lagi. Kalau kita perasaannya seperti itu, apa sih isi pikirannya? Coba kita cek. Ternyata kita berperasaan seperti itu karena isi pikirannya, suami ini nggak peduli ya sama istri ya. Baru dimintain uang aja udah marah-marah. Dia nggak peduli, dia udah nggak sayang lagi sama aku. Dia itu nggak mau ngerti ya. Apa-apa tuh sekarang mahal. Ya makanya sekarang uang jadi nggak cukup. Karena beli barang apa-apa tuh sekarang mahal, beda kayak dulu. Suami ini egois banget ya, nggak mau ngasih lebih ya. Tuh, ternyata isi pikirannya seperti itu, makanya perasaannya jengkel, marah, bete. Coba kita ubah isi pikirannya kita. Jadi, oh mungkin suami di kantornya sedang ada masalah keuangan. Oh mungkin bisnisnya suami omsetnya sedang menurun, makanya ngasihnya segini. Di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya dan harus berjuang mandiri sendiri, menjanda. Sementara aku masih punya suami. Ya alhamdulillah suami masih sehat. Nah, jika pikirannya berubah, diisi seperti hal-hal seperti itu, perasaannya juga berubah. Perasaannya jadi lebih happy gitu.
ketika ngobrol sama suami itu lebih happy, terus hati itu lebih lapang, lebih ikhlas, lebih ridho. Dikasih berapa aja kita lebih ridho karena pikiran kita, oh mungkin dia lagi ada problem keuangan, omsetnya sedang menurun, usahanya sedang tidak baik-baik aja. Nah karena isi pikiran kita kayak gitu, makanya perasaan kita juga berubah, perasaan kita juga beda, jadi lebih legowo, dikasih berapa aja, terus lebih bersyukur masih punya suami. Di luar sana banyak yang ditinggal sama suaminya, harus cari uang sendiri, harus mandiri, berjuang sendiri. Nah akhirnya apa, jadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih ridho, dan juga lebih bersyukur punya suami. Alhamdulillah masih punya suami, alhamdulillah suamiku masih sehat, masih bisa kerja, masih bertanggung jawab. Nah kan, jadi semua itu dimulai dari pikiran. Ketika udah pikirannya diisi dengan hal-hal yang seperti itu, perasaannya kan juga pasti berubah tuh, berbeda. Kalau udah perasaannya berubah, kata-kata yang diucapkan juga berubah pastinya sesuai dengan perasaan. Karena kata-kata itu sesuai dengan apa yang kita rasain. Ketika semuanya sudah berubah, akhirnya apa? Tindakan kita juga pasti beda dong. Pasti beda dong. Tindakan kita dengan perasaan yang pertama tadi dengan perasaan yang kedua. Dengan perasaan yang kedua ini kan tindakan kita jadi lebih happy ketemu, jadi lebih enak kalau diskusi, enak kalau ngomong, sikap kita juga jadi lebih menyenangkan, vibes-nya juga jadi lebih positif gitu kan. Nah jadi penting banget ya kita memanage pikiran. Jadi kalau misalnya ada kejadian, ada situasi, atau kita dihadapkan dengan siapapun juga, kondisi apapun juga, itu yang terpenting bukan kejadiannya, bukan siapanya, tapi yang terpenting itu responnya kita, yaitu apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, dan tindakan kita terhadap kejadian itu. Makanya kenapa dengan kejadian yang sama itu bisa beda-beda responnya, dampaknya bisa beda-beda ke tiap orang gitu. Ada yang kejadian ini tapi kok si A biasa aja, tapi sementara si B kok sefrustasi itu gitu. Ada kejadian ini kok yang ini santai-santai aja, sementara yang ini sampai emosi, sampai tantrum, sampai bermusuhan gitu, sampai ke kasus hukum gitu. Ya itu karena diawali dari pikiran. Nah coba deh, kalau misalnya hidup kita ini banyak beratnya gitu ya, banyak gundah gulananya, banyak kemelut batin, coba kita cek lagi. Perasaan kita itu pasti diawali dari pikiran. Kenapa kita merasakan seperti ini? Cek apa yang kita pikirin. Nah setelah kita bisa menyadari itu, kita bisa punya kebebasan memilih tadi, ikhtiar tadi, ya kan? Kebebasan memilih, kita mau memikirkan apa, mau memilih pikiran apa, kita mau merasakan seperti apa, dan kita mau bertindak seperti apa. Jadi yang terpenting itu bukan kejadiannya, tapi responnya kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan ini sangat besar banget pengaruhnya buat hidup kita. Jadi mulai sekarang sama-sama yuk kita berlatih, dan saya pun juga masih banyak berlatih untuk memanage, untuk mengelola pikiran yang sering melintas. Karena kebanyakan kita nih ya, namanya manusia itu dalam sehari itu lebih banyak berpikir negatif dibanding yang positif. Nah, kenapa Allah itu, kalau misalnya malaikat berbuat baik, Allah tuh gak bangga. Tapi kalau misalnya manusia berbuat baik, taat, itu Allah tuh bangga. Karena apa? Malaikat itu gak punya free will, gak punya kebebasan untuk memilih. Kalau manusia punya kebebasan untuk memilih. Dia mau berbuat yang A atau B, dia mau memilih pikiran negatif atau positif. Nah seperti itu. Kan kalau malaikat kan gak punya kebebasan memilih. Iblis juga gak punya kebebasan memilih. Malaikat berbuat baik aja terus, iblis berbuat buruk aja terus. Nah kita manusia kan, kita bukan malaikat, kita juga bukan iblis. Nah kita lebih spesial karena kita punya pilihan. Oke, kita bisa mulai memilih pikiran yang baik demi hidup kita yang lebih baik dan lebih ringan.